Nama saya Muhammad Darsi, ibu dari anak, istri dari Mas Anang Baktiar, dia geologis beliau. Saya waktu kecil, anak-anak kecil karena anaknya 6, suka main sekali, suka sekali main, nemenin anak-anak. Salah satunya menjadi lukisan ini karena jadi lagunya judulnya ini Main Balok. Lagunya judulnya Main Balok, salah satunya juga lagunya judulnya Senyummu. Dan salah dua dari 11 judul lagu yang nanti akan saya buat juga lukisan. Ini Main Balok. Kenapa kok Main Balok lagunya kayak gini? Karena anak-anak itu ketika bermain mikirnya itu seperti benar-benar membuat kota, membuat kota, membuat tanaman, membuat taman besar, kadang-kadang membuat robot, membuat rumit, membuat kursi. Aktivitas lain selain melukis apa, Bu? Saya ibu rumah tangga. Apalagi ya? Oh, menyanyi, bermain musik dengan Bapak, karena Bapak juga bikin kelompok musik juga mengenai geologi. Oke. Geopuisi filosofi itu Apa, Bu, artinya, Bu? Geologi di dalamnya geologi, puisi yang ada filosofinya gitu. Oke. Satu lagi pertanyaannya, makna Hari Kartini buat Ibu? Itu Kartini itu memang saya juga baru baca tidak bisa saya bayangkan bahwa ada ibu pada zaman itu usianya masih muda sekali, sekitar 20, tapi mungkin juga karena itu dia jadi banyak menulis, dia berkomunikasi dengan itu. Terus yang paling diingat itu membuat sekolah untuk anak-anak di rumahnya, dan menurut saya yang akan menjadi bibit dari semua kegiatan perempuan di Indonesia. Oke, terima kasih Ibu, sukses terus. Nama saya Ahli Mesa. Ketika diberikan tema apresiasi kehidupan wanita, saya berpikir bahwa saya ingin memperkenalkan budaya saya. Nah, ini sebenarnya kalau perempuan-perempuan di NTT, biasanya mereka harus mengajarkan kepada anaknya menenun. Jadi menenun itu adalah keterampilan dasar bagi perempuan-perempuan NTT. Apalagi kalau mereka mau menikah. Jadi ini adalah proses belajar anak sama mamanya. Nah, setelah jadi tenunnya, mereka biasanya berjemur dulu di tenunnya, jemur biasanya digantung di. Dan mereka kalau menenun biasanya di bawah ya, ini pakai alas tikar aja, seperti itu. Sebenarnya kan melukis ini hanya hobi saya, ya, dan saya lakukan selama ini secara otodidak. Tapi saya mulai mengenal warna dan cat macam-macam cat itu pada sekitar tahun 2000 ya. Nah, lalu saya mulai aktif dan mulai berpameran secara profesional itu tahun 2023, ini baru beberapa tahun yang lalu. Saya udah ikut beberapa kali pameran bersama dengan para pelukis-pelukis senior di Jabodetabek dan juga dari mana-mana. Dan kali ini mungkin pameran sudah yang ke berapa belas kali gitu saya. Jumlahnya sudah banyak ya, dari yang ukuran kecil sampai ukuran besar. Saya nggak bisa hitung, tapi mungkin ada sekitar 30 saya. Jadi kita sebagai perempuan jangan hanya kita mengandalkan apa yang kita lakukan hanya di rumah saja, malah masuk ke dapur. Usahakan supaya kita bisa mempunyai keterampilan sebanyak-banyaknya. Jadi supaya kita bisa menunjukkan bahwa perempuan itu dia bukan makhluk yang lemah, tetapi dia punya kekuatan dari karya-karya yang dia bisa tampil. Oke, terima kasih Ibu Apri, sukses terus. Iya Bu. Nama saya Sheila Musni. Saya berprofesi sebagai dokter spesialis neurologi di sebuah rumah sakit di Jakarta, dan saya juga seorang pelukis. Kali ini sesuai dengan tema apresiasi kehidupan wanita yang digelar oleh Kompi, saya melukis 2 lukisan dengan
topik bunga sebenarnya, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari bunganya sendiri, yang kedua dari para gardeners. Ini para ibu-ibu hebat yang merawat kebunnya dengan baik hingga bisa kita nikmati bunga-bunganya. Jadi sebenarnya ini adalah hobi yang saya lakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah pikun atau demensia, yaitu kita tahu bahwa faktor yang protektif untuk otak itu adalah memiliki hobi yang kita senangi. Tidak harus melukis, bisa menyanyi, bisa berkebun, membaca buku, intinya sesuatu yang membuat kita merasa berbahagia gitu. Nah, kebetulan saya senang melukis, selain berkebun dan membuat roti, dibagi waktunya adalah dicicil itu. Jadi tidak harus tidak harus ingin cepat selesai. Sebagai agar karya itu baik, maka memang kita harus menikmati prosesnya, dan sepulang kerja saat santai, kebetulan anak-anak saya juga sudah besar-besar, jadi mereka juga punya dunianya sendiri, maka saya melukis dengan cara ya dicicil nanti lama-lama akan selesai juga. Bagi saya, Kartini adalah seorang pahlawan buat saya pribadi sebagai perempuan, karena dengan melihat sosok Kartini, saya melihat betapa dia berani bermimpi dan mewujudkan mimpinya. Dan memang seharusnya itulah yang dilakukan oleh semua perempuan Indonesia, untuk memiliki mimpi dan berani mewujudkannya seperti Ibu Kartini. Oke, terima kasih banyak dokter. Sukses selalu.